这是禁期。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita pembahasan singkat Donghua World of Immortals, di mana pembahasan kali ini adalah part terakhir dari season 1-nya. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya, atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian kanan atas layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaochen dapat sambutan tidak baik dari induk Raja Naga Kecil, kala itu Xiaochen menjelaskan nih, jika tujuannya kala itu pengen ngajak Raja Naga Kecil itu keluar dari Pulau Naga sana. Setelah mendengar semua penjelasan Xiaochen, induk Raja Naga tersebut pun tak keberatan nih dengan rencana Xiaochen itu, mengingat di Pulau Naga sana adalah tempat yang buruk bagi perkembangan anaknya tersebut. Hingga akhirnya Xiaochen pun diantar balik ke suku barbar dengan induk Raja Naga itu. 村子的方向在哪儿？我们该回。修成大哥，我摸到云了！哦！ Beberapa saat kemudian, Xiaochen yang datang bersama induk Raja Naga itu ke suku barbar. Awalnya sih semua orang di sana begitu heboh mempersiapkan peralatan tempur. Namun saat Xiaochen dan Yuren turun sambil menjelaskan apa yang terjadi, seketika semua orang pun mulai tenang. Dengan adanya Raja Naga terakhir itu, kemungkinan besar mereka bisa memanggil kapal dewa nih, supaya bisa pergi dari Pulau Naga sana. 翼龙王，我们找到最后一头龙王了，大家别怕。 Raja Naga Kecil terakhir itu yang memilih Lan Yu sebagai partnernya di masa mendatang. Induk Raja Naga Kecil itu pun tak keberatan sama sekali kalau sosok perempuan yang dia pilih ternyata cukup bijaksana. Dan karena semua udah beres, induk Raja Naga Kecil itu pun pamit dan akan menyerahkan anaknya di sana kepada Lan Yu. Setelah itu, kepala suku barbar pun meminta semua orang untuk istirahat karena besok siang mereka akan melakukan ritual pemanggilan kapal dewa. 这小龙王是在选主人呢。 别怕，藏进。 Esok harinya, semua orang yang berkumpul di altar naga yang berada tepat di belakang suku barbar. Kala itu sih, kepala suku barbar di sana meminta Xiaochen untuk membuka portal ruang kapal Dewa Naga di sana, karena dirinya adalah satu-satunya orang yang telah menyerap kekuatan naga dari telur naga yang dia ambil bulan lalu. Kata orang-orang sih, mereka nggak habis pikir aja kalau semua orang bergantung dari orang berasal dari dunia bawah. Dan ketika semua bintang udah benar-benar sejajar, Xiaochen pun memulai ritual pemanggilan tersebut. 众人多日齐心努力。 Semua orang yang melihat sosok naga emas muncul dari gulungan yang dipegang oleh Xiaochen, tentu aja momen langka seperti ini tuh baru pertama kali mereka lihat seumur hidup. Di momen itu, Keke langsung ngajak semua Raja Naga untuk berkumpul dan memberi sedikit kekuatan naga mereka kepada naga emas tersebut. Setelah itu, portal ruang pun mulai terbuka dan kapal naga leluhur pun mulai muncul di tempat itu. "那便是祖龙神船吗？" Kepala suku barbar yang mengumumkan kalau kapal naga udah bisa dinaiki dan siap mengantar mereka keluar dari Pulau Naga sana. Tentu aja semua orang yang pengen segera keluar dari sana pun mulai berjalan menuju kapal naga leluhur itu.
Terlihat jika Xiaochen mau diajak Liu Mu dan Biksu Yijin ke tempat favorit mereka saat mereka nanti sampai di benua immortal. Sebelum pergi, Lande sempat meminta maaf nih kepada Xiaochen karena tindakannya di masa lalu itu akibat terlalu terbawa emosi. 终于要回家了。速速上船，走龙。不可说，刘牧想带我们去哪儿？出家人可去不了你那儿。哎，你们后面什么打算？ Yan Qingcheng yang saat itu meminta maaf kepada Xiaochen kalau dia udah sadar akan kesalahannya di masa lampau. Tentu aja paman Yan Qingcheng selaku ketua sekte Andaying tak begitu senang nih guys melihat Yan Qingcheng malah jadi budaknya Xiaochen. Merasa nama baik sekte Andaying dicoreng, dia pun memindahkan Xiaochen kembali ke Pulau Naga dengan teknik teleportasi. Tapi naasnya sih dirinya juga ikut terseret pula. Dengan hati begitu panik, Xiaochen pun berusaha kembali ke kapal naga leluhur sana, tapi sayangnya udah nggak terkejar lagi. 周大哥，残忍到的。你们就在这荒岛上。 Ketua sekte Andaying yang saat itu marah kepada Xiaochen karena dia ikut ditarik ke Pulau Naga pula, dia pun nyerang Xiaochen serta Yan Qingcheng di tempat tersebut. Karena tadi Yan Qingcheng sempat ikut masuk demi menghentikan pamannya itu. Di momen ini Xiaochen yang udah muak banget karena satu-satunya kesempatan untuk bisa pulang ke dunia bawah malah dirusuh oleh aki-aki tersebut. Hingga akhirnya Xiaochen pun nekat menggunakan armor naga dengan kekuatan penuh untuk menghabisi ketua sekte Andaying. 老匹夫！ Xiaochen yang begitu diremehkan ketua sekte Andaying karena Xiaochen yang masih di ranah transformasi tingkat 7 tak akan bisa melawannya yang berada di ranah penyimpanan kesadaran. Kata Xiaochen sih dia rela mengorbankan esensi kehidupannya itu asal tua bangka seperti ketua sekte Andaying bisa dia habisi. Dengan mengorbankan sejumlah esensi kehidupannya itu, Xiaochen pun menggunakan teknik lubang hitam dengan skala yang begitu besar, di mana tentu aja ketua sekte Andaying pun yang tadinya sok keras langsung ketakutan setengah mati. 是你？你怎么可能会透支生命换取力？逆乱！ Setelah Xiaochen berhasil mengalahkan ketua sekte Andaying, dia pun ditolong oleh Yan Qingcheng karena Xiaochen udah sangat lelah akibat menggunakan sebagian energi kehidupannya itu. Esok harinya, Keke dan teman-teman Andayingnya Xiaochen berhasil menemukan keberadaannya dalam kondisi terluka. Mereka kala itu sih langsung gercep nih guys, menyembuhkan Xiaochen sebisa mungkin. Setelah semua udah beres, Xiaochen pun berniat meninggalkan Yan Qingcheng gitu aja karena dia udah greget banget sama sekte Andaying. 谢谢你，就等等。 我知道你怨恨不死们， 我在杀人。 Beberapa saat kemudian, Xiaochen yang dihampiri oleh hantu iblis yang saat itu mau bantu Xiaochen untuk keluar dari Pulau Naga sana. Ternyata hantu iblis itu tuh punya kapal monarki yang kemampuannya mirip dengan kapal naga leluhur yang mampu menembus larangan di Pulau Naga sana. Namun untuk memanggil kapal monarki ini terbilang menentang hukum langit, maka dari itu hantu iblis itu pun butuh bantuan 3 teman Andaying Xiaochen dan Yan Qingcheng untuk memanggil kapal monarki itu. Sedangkan Xiaochen diminta untuk pergi mencari harta kuno untuk melawan hukum langit di Pulau Naga nantinya. 无需证明什么，君王船离开龙岛，作为交换。 租龙船尚需龙王齐聚才能召唤得出，当做你助我寻回记忆的回报。
Xiao Chen yang saat itu melihat ada naga kecil sedang dikejar-kejar jiwa naga yang menjaga harta kuno tersebut, Keke pun diminta nih untuk membantu naga kecil itu, karena dia terlihat kasihan banget menghindari serangan jiwa naga di sana. Dan ketika para jiwa naga itu berhasil dibereskan, Xiao Chen pun langsung pergi ke arah harta kuno di sana dan berusaha untuk mencabutnya. Dalam proses pencabutan itu, Xiao Chen merasa nih kalau pedang tersebut adalah milik leluhur para kota Jiuzhou yang berasal dari dunia bawah. 是那头倔强小龙，他活下来了。难道恩心就在此被这些枭雄不愿臣服？但你也曾现阵战，此神兵气身虽残，这刀怎会如此沉重？ Setelah Xiao Chen berhasil dapatin harta kuno itu, dia pun nawarin naga kecil tadi apakah dia mau ikut bersama keluar dari pulau naga sana. Karena teman-teman naga kecilnya itu telah pergi ninggalin dirinya sendirian. Dan ketika naga kecil itu mau ikut, Xiao Chen pun balik ke tempat semula untuk memulai rencana awal. Di mana Xiao Chen diminta untuk melindungi mereka semua dari hukum langit di pulau naga sana. Karena saat proses pemanggilan kapal monarki akan membuat hukum langit turun tangan untuk menghentikannya. 九幽通天，那便开始召船吧。随你们而去也好。金龙王皆已离岛，他咋着离开，一定招来强盗。天道无情，开战！ Beberapa saat kemudian, Xiao Chen yang melihat perwujudan hukum langit turun dari sana sambil nyuruh mereka untuk menghentikan formasi kegelapan hantu iblis tersebut. Xiao Chen saat itu sih mulai menyusun strategi dengan pedang kunonya itu, karena kekuatan spiritual yang terkandung dalam pedang tersebut teramat sangatlah kuat. Walau pedang kuno itu punya kekuatan yang dahsyat, sayangnya dengan ranah Xiao Chen sekarang, dia masih kesulitan untuk melukai perwujudan hukum langit tersebut. 你能击败他？修为不可能超过10藏。Serangan Xiao Chen yang tak berdampak apapun kepada perwujudan hukum langit itu, tentu aja Xiao Chen harus putar otak nih guys, kalau dirinya harus melancarkan satu serangan kuat di satu momen. Karena serangan beruntun barusan seperti geli-geli doang di mata perwujudan hukum langit itu. Di momen ini, naga kecil dan Keke pun bantu Xiao Chen untuk mengalihkan perhatian musuh, sedangkan Xiao Chen mengumpulkan kekuatan spiritual dalam jumlah yang banyak untuk melakukan serangan terakhir. 待我寻到良机，便将其一举斩。你们吸引他的锁链攻击，那便杀！论何人，若要阻管他什么天道秩序。 Setelah Xiao Chen berhasil mengalahkan perwujudan hukum langit itu, proses pemanggilan kapal monarki pun akhirnya selesai. Dan muncullah kapal monarki yang dimaksud oleh hantu iblis tadi. Ketika Xiao Chen diminta langsung bergegas pergi sambil diberi bendera merah, hantu iblis itu pun menjelaskan kepada Xiao Chen kalau dirinya kenal sama leluhur manusia dari alam bawah tempat Xiao Chen berasal. Namun saat Xiao Chen begitu penasaran dengan leluhur manusia dari alam bawah itu, dia udah keburu jauh dari pulau naga sana. Beberapa hari kemudian, Xiao Chen yang akhirnya sampai di benua immortal, dia pun melepaskan teknik darah pengunci meridiannya Yan Qingcheng, karena dia udah memaafkan Yan Qingcheng setelah kemarin membantu Xiao Chen memanggil kapal monarki. Di momen ini, Yan Qingcheng menggunakan suatu teknik untuk memberikan sebagian energi kehidupannya kepada Xiao Chen nih guys, karena dirinya merasa berutang budi kepada Xiao Chen yang udah menyelamatkannya berkali-kali.
Waduh, udah tamat aja nih guys season 1 Donghua ini. Kemungkinan besar sih kalau ada season 2-nya, mungkin admin gak akan bakal bahas. Karena ceritanya sih kurang seru ya menurut admin. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.